Program afiliasi ini adalah strategi marketing yang memungkinkan kita dapat komisi atas barang yang kita jual dengan cara mempromokan barang tersebut. Itu barangnya apapun, bisa apapun yang lu pakai, lu bisa dapetin duit. Lu tidur pun, lu bisa dapetin duit. Oke, thank you. Nah, teman-teman, selamat malam ya buat semua. Perkenalkan, nama saya Edward. Hari ini saya akan sharingkan ya topik tentang Vingo. Nah, apa sih itu Vingo? Apa sih potensinya? Dan kira-kira kayak gimana sih kerjaan Vingo ya? Sebelumnya mungkin saya pengen nanya dulu, teman-teman boleh bantu ketik di chatting, kira-kira kayak teman-teman ini kan saya yakin satu Nusantara ya, ada dari berbagai kota. Boleh nggak teman-teman bantu chatting di kota kalian masing-masing, misalkan kayak saya, Tangerang hadir gitu ya. Boleh teman-teman? Saya pengen tahu kira-kira dari kota mana aja sih ini semua. Yang di YouTube juga boleh ya teman-teman ya. Ada Surabaya, Pontianak, Sintang, oke, UMN. Oh itu sebut nama univ ya, UMN, oke. Ada Pontianak, Yohan Jombang, Medan, BSD, Cikarang, Sintang, Karawaci, oke, Cilengsi Bogor, Sintang, Rame ya teman-teman ya. Pontianak, Pekanbaru, BSD. Oke, mantap. Punggur, beda nih Punggur. Oke, Indramayu, Palangkaraya. Oke, boleh-boleh. Thank you, thank you. Oh, Kojuki yang Premier Citra lengkap dengan alamat ya. Oke, teman-teman, kita lihat ya teman-teman ya, dari sekilas dari chatting aja, kalian perhatikan ya bahwa Vingo itu di tim kita aja itu benar-benar tersebar ya di kota-kota manapun gitu di satu Nusantara. Karena memang ini adalah e-commerce yang bisa dikerjakan. Bayangin ya, kita dari rumah tapi bisa kita mengembangkan tim sampai keluar pulau. Bahkan ada yang sampai keluar negeri, teman-teman. Nah, nanti saya akan sharingkan ya gimana sih caranya gitu. Oke, saya langsung lanjut aja. Bentar ya. Oke. Nah, teman-teman, di depan layar kalian itu ada beberapa berita ya. Nah, berita ini sebenarnya berita yang kita alami dalam waktu beberapa bulan terakhir, ya, di mana kita tahu ya, kita terkena namanya COVID, dan itu benar-benar mengubah semuanya, ya, bahkan ada istilah new normal, oke? Nah, teman-teman perhatikan ya, Sri Mulyani, ya, Menteri Keuangan kita aja bilang bahwa dampak virus corona itu bahkan bisa lebihin krisis 98, oke? Nah, yang kedua, raksasa restoran tumbang. KFC mulai rumahkan 450 orang, potong gaji. Dan juga IMF sendiri warning soal krisis besar gara-gara corona. Teman-teman, dari berita-berita tersebut ya, kita ngerti bahwa memang kondisi saat ini itu kondisi sulit ya. Kondisi yang sulit, begitu banyak pekerjaan, begitu banyak usaha, tiba-tiba drop ya. Orang yang tiba-tiba dirumahin ya, terutama kayak mungkin beberapa yang sangat berdampak ya, saya perhatikan kayak travel gitu ya. Saat ini kan orang benar-benar lebih memilih di rumah ya daripada untuk keluar gitu loh. Nah, jadi banyak banget sektor-sektor yang sebenarnya kena teman-teman. Oke, tapi di balik semua itu, nah ini ya, di di balik krisis tentu orang berhasil mendapatkan income ya usaha-usaha yang ini di depan itu ada berita gini. Selama pandemi, kekayaan orang tajir US termasuk Bezos dan Musk naik hampir 10%. Jeff Bezos yang punya Amazon, Elon Musk yang punya PayPal, yang punya Tesla, teman-teman ya. Nah, bayangin ya, di balik krisis selalu ada orang yang berhasil mendapatkan peluang yang baru. Oke. Nah, yang kita coba lebih adaptasi saat ini adalah dari Amazon. Oke, teman-teman mungkin banyak yang tahu ya, Amazon.com itu adalah e-commerce yang boleh dibilang terbesar di dunia saat ini, dan pemiliknya Jeff Bezos itu adalah orang terkaya di dunia. Oke, nah ini adalah salah satu hal yang sangat penting kita mengerti. Kenapa? Semua orang sudah beradaptasi dari offline menuju online, teman-teman. Oke, di sini oke. Saya pengen kasih sebuah data dulu ya, data di depan. Mungkin teman-teman kalau yang kurang jelas bisa di zoom lebih gede biar kelihatan. Teman-teman perhatikan ya, Indonesia saat ini adalah negara yang sangat menarik, oke, untuk pertumbuhan e-commerce ya, secara khusus ya. Karena gini, kalau kalian lihat ya di kanan itu ada tulisan Indonesia pertumbuhan sampai 78% per tahun. Karena Indonesia itu negara berkembang yang sangat menarik, penduduknya itu banyak sekali, 260 juta penduduk, dan juga kabar baiknya, sifatnya itu konsumtif, teman-teman. Ya, orang Indonesia itu sangat sangat terkenal dengan namanya konsumtif. Beli barang itu bisa dicicil kayak berapa bulan, 3 bulan, 6 bulan, 12 bulan. Nah, ini adalah pangsa pasar ya, benar-benar untuk orang yang bergerak di bidang usaha seperti ini. Ya, ini benar-benar menarik untuk target marketnya. Seperti itu, oke? Nah, kita juga lihat ya,
forecast atau rencana kira-kira tahun 2022 apa yang akan terjadi dengan e-commerce Indonesia, itu ada estimasi bisa capai 16 miliar US dollar, teman-teman. Ya, jadi dari data-data yang ada, teman-teman, saya yakin kalian juga udah tahu bahwa perkembangan untuk online itu benar-benar dahsyat saat ini, ya, secara khusus di Indonesia. Nah, teman-teman, slide di depan ini adalah hal yang sudah terjadi, ya, bahkan gara-gara COVID kita dipaksa untuk lebih belajar gimana cara melakukan online. Oke, saat ini bukan cuma belanja online, teman-teman, ya, bahkan beli makanan udah online, beli apa ya, kayak apapun lah ya, mau beli pulsa, beli apa, semua itu benar-benar go online. Ya, jadi udah benar-benar nggak perlu namanya harus ke store untuk beli sebuah barang. Oke, dan juga kita ngerti ya, kalau kita ke toko itu benar-benar satu, buang waktu. Ya, kita menuju ke sana udah buang waktu, belum lagi kayak perjalanan dan segala, itu benar-benar ya sangat sangat nggak efektif lah ya. Nah, saat ini kalau kita mau beli apapun lah ya, nah benar-benar disediakan di depan. Ya, di depan gadget kita, di depan laptop, di depan handphone. Bahkan teman-teman saat ini belajar atau edukasi atau sekolah aja itu dengan online. Ya, saking gara-gara COVID dan segalanya, semua ternyata bisa diadaptasi ke online, teman-teman. Oke? Nah, kemudian gini, sejak online itu semakin berkembang, ya itu ada muncul sebuah istilah namanya affiliate business model, ya, atau bahasa Indonesia adalah bisnis afiliasi. Nah, teman-teman, bahasa ini mungkin ada yang familiar, ya, ada yang pernah dengar, ada yang belum pernah dengar. Oke, bahasa gampangnya gini, teman-teman. Afiliasi itu seperti kamu misalkan melihat sebuah barang, ya, yang ada di online gitu ya. Kamu lihat barang ini kayak bisa saya bantu jual deh. Nah, maka kamu akan melakukan postingan, ya, kamu posting di entah WhatsApp kamu, Instagram kamu, atau forum atau YouTube kamu mencoba posting produk tersebut dengan memberikan sebuah link. Ya, jadi link itu nanti diteruskan nyampe ke pemilik barang tersebut. Nah, ketika barang itu laku karena referensinya kamu dibagi komisi. Ya, jadi konsep afiliasi sesimpel itu ya. Jadi kayak kita bantu jualin barang orang, kita dapat komisi seperti itu. Oke, nah teman-teman, eh, program afiliasi itu sebenarnya bukan barang baru, teman-teman. Ya, kalau misalnya teman-teman perhatikan di sini mungkin kita ada pakai contoh ya, kayak Tokopedia. Saat ini kan eksis banget ya di Indonesia. Teman-teman, di Tokopedia aja itu ada istilah affiliate marketing. Oke, jadi kalau kita mau membantu jual produk orang, ya kita juga bisa dapat komisi, teman-teman. Oke, bukan cuma Tokopedia ya, di bawah itu juga sepertinya AliExpress ya, di kiri bawah ada AliExpress, Bukalapak juga ada affiliate program, Lazada juga ada. Oke, teman-teman, dan juga di kanan itu ada contoh tampilan AliExpress ya. Nah, bayangin ya, semua marketplace ya yang mungkin tadi saya sebut itu adalah nama-nama gede, teman-teman. Dan mereka pun melakukan namanya konsep afiliasi. Karena ini benar-benar hal bukan baru ya, tapi hal yang udah lumrah atau layak dilakukan. Kenapa? Karena saat ini itu kita butuh people ya, kita butuh orang agar penjualan produk kita itu lebih laku, teman-teman. Ya, jadi penjualan afiliasi itu benar-benar dahsyat. Nah, cuma konsep yang dilakukan oleh saat ini ya, yang di layar depan ini saya bilang itu masih punya sebuah kelemahan. Oke, apa kelemahannya? Jadi gini, teman-teman, kita itu benar-benar bergantung sama diri kita. Ya, kalau kamu mau bikin gampang untuk jualan, maka kamu itu harus jadi orang yang YouTuber yang sangat beken, Instagram yang followernya super banyak ya. Jadi kamu itu benar-benar mesti jago bikin konten sampai orang mau datengin ke postingan kamu. Nah, ini jujur nggak semua orang bisa. Ya, benar-benar nggak semua orang bisa. Bahkan saya juga bukan tipe yang yang kayak banyak follower, banyak YouTuber gimana. Nah, jadi itu yang saya maksud. Affiliate itu jadi kayak nggak bisa dipakai oleh semua orang. Oke? Nah, tapi kabar baiknya itu ada konsep baru yang dicetus oleh Vingo. Nah, teman-teman perhatikan ya, Vingo Affiliate Program. Jadi kalau saya bahas di program afiliasi biasa dulu yang di kiri, pertama gini, teman-teman itu harus pikir sendiri, barang apa ya yang kira-kira mau saya promosikan secara manual. Ya, jadi kalian harus sortir, yang mana ya yang saya mau coba bantu iklanin gitu, oke? Jadi kalian benar-benar mesti jeli, kalian mesti lihat harganya cocok apa enggak, dan seperti itu. Itu buang waktu banget, teman-teman. Oke? Yang kedua, kalian tuh harus punya landing page atau etalase sendiri agar kalian bisa, ya orang-orang bisa lihat apa sih barang yang kalian lagi promosi. Ya, jadi seperti yang saya bilang ya tadi, kalian mesti punya forum yang beken, kalian mesti jadi YouTuber yang subscriber banyak dan segalanya. Sekali lagi, nggak semua orang bisa melakukan itu. Oke? Yang ketiga, kalian harus bangun traffic ya sendiri karena kita tidak mewakili brand manapun. Jadi 100% kalian harus bikin agar kalian punya forum itu bukan layak ya, tapi sering dikunjungi. Ya, jadi orang benar-benar mengunjungi karena ya kamu memberikan konten yang menarik. Oke?
Yang keempat, bekerja sendirian. Betul. Kalau kita melakukan konsep afiliasi yang berjalan saat ini, kita itu 100% bergantung sama diri kita. Kamu kreatif, ya itu hal bagus. Tapi kalau kita nggak ngerti apapun, ya gitu, benar-benar ngeblank, teman-teman. Ya, kita juga nggak ngerti. Akhirnya, udahlah konsep afiliasi apaan? Nggak ada duitnya gitu loh ya. Jadi itu yang akan terjadi ketika kita bekerja sendirian, teman-teman. Oke? Yang terakhir, yang paling menjadi topik semua hal saat ini, yaitu persaingan harga. Ya, saya sendiri pemain di Tokopedia, teman-teman. Saya juga pemain di Bukalapak dan Shopee. Dan jujur aja, persaingan harga itu menjadi hal yang sangat-sangat merusak saat ini menurut saya. Karena satu orang itu benar-benar bisa bersaing harga dengan 500 perak pun dihitung kadang. Oke, yang kedua, saking banyaknya bot ataupun kayak semacam aplikasi yang bisa menambah toko secara otomatis, oke, itu semua marketplace yang saya sebut itu mulai menjadi berantakan. Ya, jadi contoh ya, kamu search deh, baju apalah gitu, baju olahraga ABC gitu ya. Nah, yang terjadi adalah semuanya nongol, banyak banget ya, bervariasi harganya, gambarnya bahkan kadang sama persis. Nah, bahkan kamu nggak tahu mana yang harusnya di-review, mana yang enggak, dan mana yang udah dibeli, mana yang enggak. Ya, jadi itu benar-benar berantakan saat ini menurut saya. Ya, jadi memang perlu ada pembenahan, perlu ada perubahan menjadi sebuah marketplace konsep baru lagi. Oke? Nah, sekarang saya bahas ya tentang program affiliate di Vingo. Teman-teman nggak perlu memilih produk sendiri. Kenapa? Karena itu sudah dibantu oleh tim Vingo ya. Dia udah bantu sortirin mana yang kira-kira harganya bisa masuk ke pasar. Oke, mereka udah cariin semua buat kalian. Yang kedua, kita nggak usah repot-repot ya, bikin display, bikin website, karena semua sudah dibantu di aplikasi. Mereka sudah rapikan semuanya benar-benar lengkap. Oke? Yang ketiga, ketika kalian bergabung sebagai tim afiliasi di Vingo, kalian itu juga ibaratnya membantu promosikan aplikasi tersebut, dan jadi semua produk yang dijual di dalam aplikasi tersebut itu sudah bisa kalian akses gitu ya. Jadi kalian nggak usah repot-repot, oke? Dan yang keempat, nah ini kabar menarik ya teman-teman. Tadi saya bilang ya, kalau kita bekerja sendiri itu susah ya. Kita berharap hanya diri kita doang itu nggak mungkin lah. Zaman sekarang itu kita butuh tim, kita butuh people, oke? Nah, di dalam program afiliasi Vingo, kita itu bisa bangun namanya tim affiliate. Ya teman-teman, ini yang menarik teman-teman. Ini belum pernah ada ya yang ada di marketplace saat ini, itu belum ada yang kayak begitu. Tapi ini baru konsep utama, konsep pertama kali di Asia Tenggara namanya membangun namanya tim affiliate. Oke. Nah, kemudian sehingga dapat menjangkau pasar yang lebih luas ya tentu. Nah, yang terakhir itu nggak ada persaingan harga. Maksudnya gimana? Ketika kalian nanti yang sudah download Vingo, kalian perhatikan barang-barang yang dijual di dalam itu nggak mungkin duplikat. Ya, contoh ya, tadi saya bilang baju olahraga ABC. Kamu cuma akan ketemu satu barang. Ya, satu barang itu harganya yaitu toh. Ya, kamu nggak bakal ketemu A, B, C, D, E semua jualan di dalam sampai berantakan. Nggak seperti itu ya. Jadi Vingo punya konsep itu saya bilang benar-benar balik kepada konsep marketplace yang rapi banget. Ya, benar-benar rapi gitu. Oke. Nah, teman-teman, kita sebut Vingo itu seperti e-mall ya, karena kan dia ada di gadget gitu ya. Kita sebut e-mall ataupun kita mungkin sebut supermarket online, dan modalnya teman-teman, kabar baiknya cuma 700.000. Saya bilang ini benar-benar benar murah, teman-teman. Ya bayangin ya, mau bisnis apapun itu pasti perlu modal ya, itu udah pasti. Nah, masalahnya kalau kita berpikir modal 700.000, saya nggak kepikiran ada bisnis apa yang nilai 700.000, teman-teman. Ya, bisnis 700.000 mau diputer sampai berapa ribu kali berapa ini pun tetap aja ya gak akan berkembang gede, bener nggak teman-teman? Ya, jadi pertama kali ketika saya join di Vingo, saya juga mikir 700.000 mau jadi apa gitu ya, mau jadi tambah cepeceng teh, tambah 100.000, tambah 200.000, mau sampai berapa gitu kan? Saya nggak nyangka bahwa ini bisa jadi angka ratusan juta per bulan teman-teman. Ya nanti saya akan kasih lihat di slide berikut. Nah, teman-teman, pertama gini, autopilot ya. Tadi kita udah bahas ya, urusan stok kamu pokoknya santai banget lah. Udah nggak usah pusing masalah stok, nggak usah pusing jenis produk ya. Udah ada tim research-nya yang bantu cariin. Bayangin teman-teman ya, saya penjual di Tokopedia. Setiap waktu saya masih harus mikirin, yaitu jenis produk baru apa yang saya harus ambil. Karena kalau kita nggak adaptasi dan inovasi, kita terus terang keseret ya. Jadi kita mesti selalu mikirin, oke, ada produk baru apa, ada produk baru apa. Dan juga setiap hari urusan urusan staff saya adalah ya laporan stok ya. Dia mesti update stok, dia mesti urusin, Pak ini udah harus beli barang lagi, Pak ini harus segera ini, segera itu. Banyak teman-teman yang harus diurusin. Oke. Nah, kemudian hitungan cashback, teman-teman, itu di Vingo itu udah diberesin. Ya, kalian tinggal terima, oh komisi saya 100 juta. Oh gitu. Gitu doang teman-teman ya, sesimpel itu udah diberesin. Oke, bicara tentang variasi kategori.
Teman-teman, Vingo itu jujur modalnya cukup gede ya. Vingo itu mereka, sorry, bukan kita yang perlu modal gede ya, tapi Vingo sebagai perusahaan, dia itu punya capital yang cukup gede, teman-teman. Makanya dia bisa bermain di banyak kategori. Ya, nanti saya kasih lihat kategori itu banyak banget. Teman-teman, resiko juga ditanggung oleh franchiser ya. Jadi gini, kita seolah konsepnya itu seperti sebuah franchise, teman-teman di sini. Ya, jadi resiko itu ya sepenuhnya ditanggung oleh pemilik perusahaan, yaitu Vingo sendiri. Oke, dan juga bagi hasil itu rata-rata 10-15% ya buat kita semua. Dan lisensi ini teman-teman bayangin ya, itu berlaku seumur hidup. Teman-teman, biasanya kalau saya bicara tentang franchise itu biasa selalu ada timeline ataupun kayak value of inilah kontrak gitu ya. Jadi ketika nanti udah 3 tahun atau 5 tahun itu kan direview lagi. Kamu mau perpanjang nggak? Kalau kamu mau perpanjang nanti kamu harus bayar sekian sekian sekian. Oke, teman-teman di Vingo itu cuma one time 700.000 selesai seumur hidup. Ya itu benar-benar enak. Dan kabar baiknya teman-teman, marketnya itu bisa jangkau seluruh dunia. Ya itu benar-benar enak. Ini baru e-commerce yang sesungguhnya. Oke, nah saya akan bahas lagi habis ini. Oke, Vingo di Asia Tenggara ya, Asia Tenggara. Oke, teman-teman, untuk per 1 Juni 2020 ya, dalam 4 negara yaitu Malaysia, Singapura, Thailand dan Indonesia itu sudah ada 7 juta downloaders. Oke, buat skala pemain yang baru 1 tahun 4 bulan ini termasuk lumayan gede teman-teman. Oke, dan di Indonesia sendiri itu baru 500.000 downloaders ya. Bayangin ya, marketnya itu masih super luas teman-teman. Nah, sebelum saya bahas lebih banyak, saya ke kiri dulu. Teman-teman perhatikan ya, di situ ada tulisan Malaysia, itu grand launching itu di Mei 2019 ya, awalnya di Februari sebenarnya. Oke, saat ini mereka itu sebagai top download nomor 7 di Play Store. Ya, bayangin ya, pemain baru 1 tahun 4 bulan, saat ini dia udah megang ranking 7 di Play Store. Oke, di Singapura belum terlalu rame ya teman-teman ya, dia di Juli 2019, dia ranking 21 di Play Store. Oke, di Thailand, bayangin ya, Desember 2019, ini masih baru banget ya, saya bilang ya, baru 5-6 bulan berarti. Mereka itu udah nomor 4, teman-teman, di Play Store ya. Memang saya dengar Thailand itu benar-benar dahsyat perkembangannya untuk si Vingo. Oke, bayangin ya, pemain-pemain sebelumnya itu butuh berapa tahun untuk mencapai ranking 4, sedangkan Vingo begitu cepat, ya langsung masuk ranking 4. Oke, by the way, ini data ini bukan saya asal ngomong, tapi kalian bisa search di bawah, itu ditulis ya, www.similarweb.com. Kalian bisa search sendiri, itu semua web untuk semacam melihat apa ya, perkembangan aplikasi ini sudah dipakai berapa banyak orang dan ranking berapa seperti itu. Nah, teman-teman, karena kita ada di Indonesia, saya pengen kasih lihat yang bagian paling kanan. Bayangin teman-teman ya, Indonesia belum launching ya. Vingo belum launching di Indonesia. Ini tahap pre-launching. Persiapan launching itu saja kita sudah masuk nomor 9 di top download di Play Store. Bayangin ya teman-teman ya. Saya yakin kalian pernah lihat list yang bawah dan list yang di atas yang saya itu, kalian pasti tahu bahwa ini adalah pemain-pemain lama yang ada di top 10 ini, kecuali Vingo. Ya, Vingo itu bayangin ya, belum launching aja udah masuk ke list nomor 9 ya. Jadi saya bilang kalian benar-benar ada di posisi yang sangat tepat ketika kalian tahu Vingo saat ini. Oke, nah kemudian saya akan bahas lebih banyak tentang founders ya. Teman-teman, untuk kalian mau kerjasama di sebuah company, ya, jadi kayak kita mau kerjasama, kita perlu tahu background dari orang ini. Oke, teman-teman, nama CEO kita itu adalah Jiamping Yi, ya. Dia itu orang yang kerja di Alibaba cukup lama, 13 tahun, teman-teman. Dia juga tim pioneer buat Alimama, buat Tmall, itu cukup besar ya di China. Dia juga senior director buat di Alibaba Motion Pictures, ya. Dan juga ada Pak Nan Wang, Yundong Liu, ini semua adalah pakar-pakar e-commerce. Ya, mereka sudah pengalaman lama di dunia ini. Mereka bertiga akhirnya setuju untuk membuat sebuah e-commerce baru, tentunya dengan konsep yang berbeda dengan yang sudah existing. Oke, nah akhirnya bertiga ini create namanya Vingo, teman-teman. Nah, tentu kita perlu tahu juga ya, di balik 3 orang itu ada siapa lagi yang sebenarnya mensupport mereka. Teman-teman, kita harus tahu ya, dunia startup itu adalah dunia yang membutuhkan investor, angel investor. Ya, benar-benar membutuhkan orang yang memodalin dan angkanya nggak mungkin kecil. Ya, karena kita bicara aplikasi, nggak mungkin modalnya kecil. Oke? Nah, teman-teman, ada 3 venture capital yang menjadi investor Vingo. Pertama ada Cushing Capital, yang kedua ada Qming VC, dan ketiga Chen Fund. Ya, kebetulan tentu ya semua Chinese company ini karena memang si foundernya juga ya dari China. Teman-teman, yang menjadi perhatian saya itu adalah yang di sini.
Teman-teman perhatikan ya, di paling bawah ada tertulis 25 Februari 2020, oke, Vingo ada nambah 7 juta US dari Qming Venture. Oke. Nah, teman-teman, mungkin banyak orang yang nanya, Qming itu apaan gitu ya? Ya, maksudnya nggak pernah dengar itu company. Tapi saya yakin kalian pasti pernah dengar Xiaomi. Oke. Teman-teman, Qming yang tadi saya sebut itu adalah perusahaan yang memodalin Xiaomi sampai segede ini. Oke. Nah, jadi teman-teman, semoga setelah ini kalian lebih ada gambaran ya bahwa investor Vingo itu bukan investor ecek-ecek, teman-teman. Ya, itu investor orang-orang gede juga. Dan mereka sendiri itu kayak Qming ya, dia invest 7 juta USD untuk Vingo. Itu setara 100 miliar. Oke? Bayangin ya, kalau kita mau kerjasama dengan Vingo, kita cuma diminta 700 ribu, teman-teman. Ya, itu super kecil, super, apa ya, kayak ya murah banget ya menurut saya. Dan bayangin kalau kayak si Qming itu keluarin uang 7 juta USD, teman-teman. Kira-kira mereka sudah melakukan research belum? Ya, saya yakin ya, sebelum orang keluarin uang 100 miliar buat sebuah company, itu udah ada tim research dia mencari tahu Vingo itu gimana, mencari tahu kira-kira potensi ya 3 tahun ke depan, 5 tahun ke depan, apakah uang ini saya akan worth it, apakah saya akan mendapatkan hasil yang jauh lebih besar daripada yang saya invest gitu. Oke teman-teman, ya jadi pastikan ya bahwa benar-benar Vingo itu ya dimodalin oleh pemain-pemain yang kuat. Oke, dan saya perlu jelasin sedikit untuk office-nya. Di China itu adalah kantor IT-nya itu secara khusus ada di Hangzhou ya teman-teman. Dan untuk kantor pemasaran pertama itu dilakukan di Malaysia ya kantor pemasaran pertama karena memang fokusnya Vingo itu adalah Asia Tenggara teman-teman ya secara khusus ya. Mereka itu memang fokus ke Asia Tenggara. Oke, nah kantor Malaysia itu udah berjalan, habis itu next ke Singapura dan terakhir itu ada di Thailand ya seperti yang tadi saya udah ceritain. Oke, negara keempat yang akan dituju itu adalah Indonesia teman-teman ya. Negara kelima, negara keenam itu sudah ada wacana ya untuk nextnya ke Vietnam, habis itu ke Filipina itu sudah ada wacana, tapi memang tentu ya kita bereskan step by step gitu. Oke, nah teman-teman banyak juga orang yang nanya saya di dalam aplikasi Vingo ya e-commerce Vingo itu ada apa aja sih gitu ya. Teman-teman itu kategorinya seperti saya bilang ya banyak banget ya. Ada dari kategori digital, itu berarti kayak handphone, kamera, elektronik, terus kita bicara tentang ada barang tas, ada barang-barang mobil, ada juga kayak produk kecantikan, baju, sepatu, celana, dan juga kebutuhan rumah tangga, mainan anak, sampai kepada makanan juga ada teman-teman. Ya, jadi kategori itu luas sekali ya, benar-benar luas. Dan juga kalau kalian perhatikan di itu ada tulisan Oppo, ya ada gambar Oppo. Teman-teman di tulisan tersebut itu adalah MOU-nya Oppo dengan Vingo. Ya, jadi tadi saya kan ada sebut ya bahwa di sini konsepnya dia itu bukan kasih kita untuk buka toko yang kayak di Tokopedia. Kalau di Tokopedia kan kita tinggal daftar buka toko gitu ya, kita post produk-produk yang mau kita jual. Nah, sedangkan di Vingo konsepnya adalah single seller. Ya, single seller itu artinya apa? Berarti Vingo adalah satu-satunya penjual tunggal dalam aplikasi tersebut. Ya, jadi kalau misalkan ada barang yang mau dititipkan di Vingo untuk dijual, maka harus ada proposal ya. Harus proposal dulu, harus lihat semuanya oke, baru dilakukan namanya MOU. Ya, MOU kerjasama, barulah terjadi bisa taruh barang di Vingo. Oke, jadi jangan heran teman-teman ya. Kadang ada yang nanya saya, kok kayak Vingo produknya dikit ya dibanding yang lain. Teman-teman, ini baru perusahaan 1 tahun 4 bulan. Itu pertama. Yang kedua, dia tuh mesti memfilter ya perusahaan-perusahaan yang mau kerjasama dengan mereka, dia mesti memfilter itu dulu. Ya, jadi bayangin juga ya, produknya itu mesti original semua. Ya, nggak ada produk KW di Vingo ya. Beda ya, kalau di Tokopedia, di mana, kalian search saja barang-barang yang kayak refurbish, apa semua itu ada, teman-teman. Ya, refurbish ada, KW ada, semuanya ada di dalam gitu. Nah, jadi kalau di Vingo itu 100% itu harus original. Oke? Okay? Nah, teman-teman pasti pernah lihat ya, brand di depan ada Oppo, itu ada Laneige ya, untuk yang lotion kecantikan ya, yaitu sleeping mask. Terus ada lagi Muji, itu untuk baju Muji. Saya yakin teman-teman di Jakarta juga sering lihat ya pasti brand ini. Dan juga Ricis Nabati, ini produk Indonesia teman-teman, yang udah bahkan masuk ke dalam Vingo. Ya, saya yakin kalian pasti pernah lihat lah Ricis, seperti itu. Dan juga banyak sekali merek-merek yang bahkan saya belum tahu teman-teman ya. Itu mereknya banyak sekali di Vingo. Oke, nah kenapa barang di Vingo itu bisa relatif murah? Simple teman-teman. Karena dia itu langsung kerjasama hanya kepada pabrikan. Ya dia nggak pakai dari distributor-distributor, dia langsung direct kepada pabrik. Oke, otomatis dapat barang lebih murah. Nah ini yang saya perlu bahas.
teman-teman harus perhatikan ya bahwa goals dari setiap company atau setiap subjek tentu berbeda ya. Pertama kita bicara dari pabrikan, itu sudah pasti fokusnya adalah penjualan, yaitu omset. Oke? Tapi sedikit berbeda dengan si Vingo. Vingo memang seolah-olah kan dia punya e-commerce ya, sepertinya seolah-olah melakukan penjualan. Yes, dia dapat profit dari setiap kali kita membantu ada penjualan dan segala. Yes, betul dia dapat profit. Tapi fokus utama dia itu adalah pemain aplikasi, teman-teman. Ya, dia itu seperti Tokopedia, dia itu seperti Gojek. Teman-teman, pemain-pemain aplikasi fokus aset utama mereka itu adalah data, ya, bukan penjualan di dalam. Ya, jadi kalau kalian perhatikan Gojek, ada namanya mungkin kayak GoFood dan segala, teman-teman itu hanya ya riasan yang bagusnya gitu loh di dalam. Tapi yang mereka fokus itu adalah satu, yaitu apa? Data. Ya, big data itu adalah industri 4.0 itu berbicara tentang gimana mendapatkan data sebesar-besarnya karena itu adalah aset yang sangat mahal, teman-teman. Oke? Nah, teman-teman, dengan banyaknya data, dengan banyaknya transaksi di dalam sebuah aplikasi, oke? Itu akan menaikkan valuasi dari perusahaan Vingo sendiri. Ya, bayangin ya, ketika nanti Vingo udah benar-benar rame, dan dia pasti akan maju sampai kepada IPO, yaitu penerbitan saham. Ya, bayangin ya teman-teman, valuasi perusahaan ini bisa jadi berapa? Ya, benar-benar bisa gede banget, dan bayangin, 3 owner yang tadi saya sebut, seneng banget pasti ya. Dengan naiknya value perusahaan, mereka juga kecipratan teman-teman. Berapa puluh T, berapa ratus T. Itulah cara pemain aplikasi dapat duit, teman-teman. Nah, kabar baiknya, kita ada namanya tim affiliate ya, seperti yang Vingo lakukan. Vingo itu membutuhkan kita sebagai tim promosi. Ya, dia nggak pakai bintang iklan, ya dia pakai kita sebagai pengiklannya, teman-teman. Oke. Kabar baiknya ya, karena dia kita sejalan ya, Vingo juga lagi mau berkembang. Nah, dia butuh orang untuk bantu promosi. Nah, disinilah peran kita. Kita sebagai tim affiliate yang fokus kita adalah income, teman-teman. Ya, itu yang kita cari di sini. Dan terakhir tentu kita bicara tentang customer shopper yang pada notabene cuma cari yang penting harga bagus, service juga harus bagus. Nah, inilah yang akan terus ditingkatkan oleh si Vingo. Oke, slide ini saya singkat aja teman-teman ya. Semua perusahaan itu ada namanya company life cycle atau siklus hidup perusahaan. Oke, siklus hidup perusahaan, bayangin Vingo itu ada di benar-benar stage awal banget ya. Bahkan benar-benar ya kayak introduction teman-teman ya. Nah, kabar baiknya kita ikutan akan naik teman-teman karena kita join di masa masih awal banget ya. Jadi kita benar-benar pioneer, kita benar-benar stage yang sangat menarik dan teman-teman secara khusus yang di Indonesia saya bilang ini tahap pre-launching ya. Jadi jangan pusingin bahwa kok Vingo belum launching ya di Indo, teman-teman. Jangan tunggu launching, itu justru nanti kalian telat ya. Justru karena di momentum sekarang ini adalah momentum kalian dikasih waktu ya, dikasih waktu sebelum launching. Ya makanya manfaatin, gedein tim kita, gedein aset-asetnya. Nanti tinggal ketika launching, udah kalian akan nikmatin sebuah angka yang menarik. Oke. Nah, teman-teman saya akan bahas tentang kenapa mesti beli lisensi atau license ya. Oke. Ketika kita nanti download aplikasi Vingo, kalian registrasi, nah itu akan menjadi namanya regular shopper ya atau shopper biasa. Itu persis seperti kita belanja aja di kayak e-commerce yang sudah ada. Oke, kalian beli barang, kalian dapat barang selesai di situ. Oke. Tapi di Vingo itu ada sebuah istilah yaitu namanya preferred shopper. Oke, preferred shopper itu PS ya, suka kita singkat ya, PS. Nah, tadi saya udah bahas ya bahwa lisensinya itu lifetime ya, berlaku seumur hidup dan nilainya itu setara 700.000 ya, tadi saya bilang ya. Kita perlu modal 700.000 nih untuk mau kerjasama dengan si Vingo. Nah, teman-teman, ketika kita beli lisensi itu ya sebenarnya kita bukan cuma bayar mentah-mentah 700.000. Oke, ada banyak benefit yang kita dapat. Pertama, kalau kalian belanja buat kalian sendiri, kalian akan mendapatkan cashback rata-rata 10% ya. 10% ini kalian bisa cairkan juga ya. Jadi bukan harus kalian beli barang, tapi bisa juga dicairkan. Oke. Yang kedua, kalian juga lisensi ini bisa kalian pakai buat ngajak orang belanja. Dan setiap kali mereka belanja, ya kalian juga dapat 10% itu. Oke. Poin ketiga, lisensi ini juga berlaku untuk pembangunan tim. Nah, ini menarik teman-teman ya. Kita lisensi ini bisa berlaku buat membangun tim afiliasi buat kita sendiri. Yang keempat, kita juga dikasih voucher belanja teman-teman. Voucher belanja ini berupa voucher potongan ya, sama seperti Tokopedia. Kalau kalian belanja contoh 100.000, kalian dapat potongan misalkan 50.000 dan 20.000 dan sejenis itulah ya. Nah, jadi kita dapat voucher belanja senilai 700.000 juga, dan kabar baiknya kita juga masih diberikan sebuah souvenir. Ya, jadi kan
ibaratnya kita beli lisensi, tapi ternyata kita juga ada dikasih benefit banyak banget ya, dapat voucher, dapat souvenir, dan juga terakhir, lisensi seumur hidup. Nah, teman-teman, saya akan bahas dari yang paling kiri dulu ya. Tadi kan saya bahas ya, ketika kita mau kerja sama dengan Vingo, kita langsung dibilang sebagai istilahnya preferred shopper, atau suka kita singkat PS ya. Nah, teman-teman, di situ ada tertulis real time upgrade. Artinya apa? Kalau kalian hari ini kayak ibaratnya, oke, saya mau dong kerjasama dengan Vingo hari ini juga gitu. Silakan teman-teman, nanti tinggal registrasi, tinggal diklik proses untuk upgrade menjadi preferred shopper. Maka seketika ya kalian udah jadi PS, kalian sudah punya lisensi untuk segera kerjain hari ini juga. Oke? Nah, teman-teman, kalau kita bicara tentang konsep franchise ya teman-teman. Jadi saya punya teman yang bermain di F&B ya untuk minuman-minuman. Kebetulan waktu itu dia pernah nawarin saya, singkat cerita kayak modal yang dibutuhkan semuanya itu 75 juta. Oke? Ya kebetulan saya kurang suka di dunia itu, maka waktu itu saya bilang enggak. Tapi dia bilang kalau misalkan ada teman yang kira-kira cocok, coba dong kenalin, nanti dia kasih saya fee. Ya, semacam fee kalau misalnya orang itu masuk franchise. Oke? Teman-teman, di Vingo itu melakukan konsep yang mirip. Ya, ketika kita pertama kan kita tadi diajak untuk mencari orang belanja ya. Nah, kalau kita ajak orang belanja, ya kita dapat 10% dari setiap kali mereka belanja. Tapi ternyata yang kita ajak, itu juga bilang, gue juga mau dong dapat duit dari Vingo. Nah, maka kalian kan berarti mereferensikan orang tersebut untuk ke Vingo, benar ya? Nah, otomatis ya kita juga dapat fee, teman-teman. Nah, fee itu nilainya sebesar 169.000 ya per orang yang kita ajak. Oke? Teman-teman, jangan melihat angka itu kesannya kok kecil banget ya. Nanti saya akan kasih lihat hasilnya di akhir. Oke? Nah, di level preferred shopper, kalian itu memang potensi cashback itu kecil sekali ya. 2 juta, 4 juta per bulan ya. Jadi tinggalkan aja itu, jangan lama-lama di sini ya. Saya akan kasih tahu ada cara gedenya. Oke? Kemudian nanti kalau sudah next step ya, itu ada sebuah istilah namanya affiliate marketer. Oke? Affiliate marketer itu butuh rata-rata sekitar 1 bulan, tapi sekali lagi ini cuma rata-rata. Ya pada kenyataannya di tim kita sendiri banyak orang yang 2 minggu, ada yang seminggu, ada yang 5 hari, 4 hari, bahkan rekor ya, rekor nasional di tim kita itu 3 hari teman-teman. Ya 3 hari aja udah jadi affiliate marketer. Karena memang orang itu nggak pengen punya income kecil-kecil ya. Kalau kayak saya bilang, di level PS, income kamu itu kurang lebih 2-4 juta per bulan. Tapi kalau ketika AM, kalian perhatikan ya, potensi cashback itu 10-20 juta per bulan ya. Perubahannya cukup jauh ya, bisa 5-10 kali lipat. Oke. Teman-teman, untuk menjadi seorang affiliate marketer ya, kalian butuh sebuah syarat ya. Syarat itu adalah pembuktian kalian bahwa kalian buktiin ke Vingo bahwa kalian pantas untuk dipromosikan menjadi level yang lebih tinggi. Kenapa? Ya karena kalian akan dikasih benefit lebih besar. Oke. Teman-teman perhatikan ya, syaratnya itu adalah kita mesti punya 30 PS ya, yang sebelah kiri ya. Kita harus punya 30 PS di tim kita dengan syarat minimal 10 yang kita ajak langsung. Ya, jadi teman-teman kalau misalkan di konsep perusahaan, kita ada namanya SPV, ada manager, ada director, oke? Nah, manager otomatis kan ibaratnya membimbing ya, membimbing semua pasukan sales dia, membimbing semua tim dia. Konsepnya sama seperti itu ya. Jadi kita punya tim yang kita harus bimbing. Oke? Nah, karena kita udah dibilang mampu untuk membimbing tim tersebut, maka kita akan diberikan benefit tim ya. Seperti yang tertera di depan, kita dapat tim benefit tambahan, yaitu setiap lisensi itu kita dapat tambahan 169.000, dan untuk kategori shopping kita juga dapat tambahan 4%, teman-teman. Ya, itu tentang affiliate marketer, suka kita singkat namanya AM, teman-teman. Oke. Nah, yang terakhir saya kasih lihat yang kanan. Kalian lihat di kanan bawah ada tulisannya affiliate trainer, atau suka kita singkat namanya AT, teman-teman. AT itu butuh waktu kira-kira 2 bulan. Ya, jadi dari level AM menuju ke AT, kita lihat rata-rata orang biasa 2 bulan. Ya, tapi sekali lagi, saya bilang rata-rata itu ya nggak mesti selama itu. Ya, kayak saya sendiri dari PS sampai AT saya butuh 2 bulan. Ya, tapi tim saya tuh jauh lebih keren. Ya, ada yang 1,5 bulan, ada yang 1 bulan 7 hari, ada yang 1 bulan genap 30 hari pun sudah jadi AT. Ya, jadi bayangin ya, kenapa begitu ngotot pengen jadi AT? Karena income-nya beda jauh, teman-teman. Ya, lihat potensi cashback 80 sampai 120 juta per bulan. Ya, jadi saya bilang jangan lama-lama jadi PS, jangan lama-lama jadi AM, tapi cepatlah jadi AT ya. Itu benar-benar potensi cashback income kalian itu berasa banget. Ya, jadi butuh sebuah syarat, yaitu kalian mesti punya 8 AM di grup kalian ya, dengan syarat 3-nya harus yang kalian ajak langsung ya. Kemudian juga rame-rame itu harus punya 500 PS di tim kamu ya. Jadi ada 500 orang yang di bawah bimbingan kamu seperti itu.
Oke, nah dengan begitu kalian akan mendapat tim benefit yang kedua, yaitu lisensi tambahan 118.000 dan kategori shopping 1,6%. Oke, teman-teman. Ini nanti kalau kalian mau tanya lebih detail boleh ya, tapi poinnya adalah kalian jangan lama-lama jadi PS, jangan lama-lama jadi AM. Itu aja. Nah, saya akan kasih lihat ya contoh bukti cashback PS. Jadi slide yang kita lagi bahas ini benar-benar based on experience ya, benar-benar pengalaman kita melihat apa yang terjadi di lapangan, yaitu yang kita kasih tahu gitu. Oke, ini ada namanya Pak Basir, ada Pak Calvin, ada juga Pak SPA, Pak Sam. Oke, kalian perhatikan ya, rata-rata cashback yang mereka dapat dia 2 juta, 2 juta, 2,4 juta. Jadi inilah cashback rata-rata ketika kita menjadi seorang PS ya. Jadi kayak saya bilang, ini sebuah tahap introduction, ini sebuah tahap pembelajaran. Jadi jangan lama-lama belajarnya ya. Jadi cepet-cepet aja belajar, lewatin, habis itu jadi AM. Ya, dan orang-orang ini semua udah jadi AM, teman-teman. Oke, nah di sini ada bukti cashback AM. Di sini ada Pak Nuris ya, teman-teman perhatikan di weekly-nya ya, income weekly dia. Itu 5 juta teman-teman, secara semingguan. Berarti sebulan itu 20 jutaan loh. Oke. Dan juga ada Pak Eko Rimba, itu seminggunya 7,3 juta. Berarti ya bayangin aja ya, 28 jutaan sebulan. Dan by the way teman-teman, ini berdua udah jadi AT juga nih. Ya, ini zaman waktu bulan berapa ini saya juga lupa. Ya, yang pasti mereka waktu AM pun income-nya segituan dan sekarang mereka AT juga lebih dahsyat lagi income-nya teman-teman. Nah, ini saya kasih lihat ya contoh cashback AT. Di sini ada Sally Wang, ini tim sebelah, tapi menarik untuk dibahas. Kenapa? Karena anak ini baru usia 20 tahun, teman-teman. Bayangin ya, usia 20 tahun di Vingo, cuma jalan 4 bulanan, mingguan dia 23 jutaan. Bayangin ya, 23 jutaan berarti sebulan tuh 80 sampai 100 juta loh ya sebulan, dan ini baru anak usia 20 tahun. Oke. Nah, Kodidi itu yang di kanan itu adalah orang yang ngajak saya ke Vingo. Ya, bayangin tuh, weekly dia tuh 43 juta, teman-teman. Ya, yang pernah dia dapat sekali jebret 40 jutaan. Bayangin aja mingguan dia dapat berapa ya? Ya kali 4 aja, teman-teman. Oke, jadi beliau ini benar-benar orang yang hebat ya, benar-benar saya juga belajar banyak banget dari Kodidi. Nah, ini sendiri yang tim kita ya. Ini tim kita sendiri. Terus kayak contoh ada AT Rangga di sini ya. Rangga di 8 sampai 14 Juni dapat 21,8 juta. Ya saya buletin biar gampang ya, 22 juta. Ya kali 4 aja tuh. Teman-teman udah tahu tuh kira-kira berapa yang dia dapat. Terus yang di tengah itu ada saya waktu pas saya awal-awal jadi AT ya, kalau salah ya. Ini ada 18 Mei, 19 Mei saya screenshot tiap hari ya buat sekedar apa ya? Karena teman-teman tim ada yang nanya gitu ya. Nah, ini saya infoin kurang lebih seminggu waktu itu saya dapat 33 juta. Nah, ini Kojukian ini adalah orang yang saya ajak tapi income dia lebih gede, teman-teman. Ya, jadi di sini tuh sangat adil ya. Kamu mau punya tim kalau kamu kerja tim yang lebih gede, ya kamu dapat income lebih gede gitu. Ya, seperti contoh ini Kojukian dalam waktu seminggu dapat 35,7 juta. Ya, dahsyat banget nih. Nah, teman-teman, yang tadi saya bahas ya sebelumnya ya ini. Yang saya bahas di sini, oke, ini adalah income dari referral. Artinya kita membantu refer orang, join Vingo yuk, nanti lu bisa dapat duit nih. Baru sampai tahap itu, teman-teman. Belum tahap belanja. Ini aja income-nya seperti ini. Ya, jadi kayak puluhan juta per bulan, 80 juta per bulan, 100 juta per bulan. Itu baru dari bantu refer-refer aja. Yuk join Vingo, yuk join Vingo, yuk join Vingo. Baru seperti itu. Nah, kabar baiknya kita nanti punya kategori shopping. Nah, bayangin ya, ini orangnya stay di Thailand, teman-teman. Ya, jadi kalian perhatikan di bagian kiri, ini tim kita ya, by the way ya. Itu orangnya belanja di Thailand 1.200 baht, ya itu sekitar 600.000 kalau nggak salah ya. Oke, CPS-nya yang ngajak dia itu dapat cashback 29.000 income-nya. Ya, dapat 29.000. Kemudian si AT1 adalah Rangga ya, ini Rangga, dia dapat 16.000 teman-teman. Ya, sebagai tim yang mengajak PS tersebut. Nah, AT2 itu adalah Jukian. Si Jukian dapat 20% dari apa yang Rangga dapat, yaitu 3.200 perak. Nah, saya yang ngajak Jukian, saya juga dapat tapi kecil banget ya, 650 perak ya. Jadi 20% dari apa yang Ko Jukian dapat. Nah, jadi teman-teman, kalian bayangin ya, kategori shopping ini adalah kategori yang nggak akan habis. Ya, nggak akan habis. Dan ini akan berjalan dan seterusnya akan dapat terus. Saya anggap ya, pakai saya aja deh sebagai contoh, 600 perak gitu ya. Teman-teman coba perhatikan. Kalau yang saya dapat itu 600 perak, oke, tapi kalau di tim saya ada sekitar 100.000 orang atau 1 juta orang, setiap bulan belanja seperti ini, menurut kalian tuh layak nggak untuk dicoba? Ya, jadi yang
yang di chatting silakan hitung ya, kira-kira 650 perak ya, kali aja sejuta member lah ya. Itu harusnya sih sekitar 650 juta per bulan. Ya, jadi saya bilang kalau kalian melihat lihat yang income referral itu gede, saya bilang ada yang jauh lebih gede teman-teman. Ya, ada yang jauh lebih gede nanti, yaitu income dari shopping. Oke. Nah, ini saya kasih lihat ya sneak peek dari Malaysia, karena kalau di Indonesia kita masih jujur terbatas ya untuk kategori shopping, ya, tapi kalau di Malaysia itu semuanya udah sangat rapi ya, dari shopping bisa, dari untuk urusan rekrutmen untuk ngajak orang ke Vingo semuanya bisa. Ya, jadi itu income-nya jauh lebih gede, teman-teman. Nah, bayangin ya, orang ini ya, orang Malaysia ini itu baru jalan sekitar 6 bulan kalau nggak salah ya. Dalam waktu 6 bulan dia jalanin Vingo, income dia itu 2,2 miliar, teman-teman. Ya, jadi estimasi 400 jutaan ya per bulan kalau mau dibagi rata, tapi bayangin aja, cuma butuh waktu 6 bulan untuk mencapai level ini. Dan bayangin ini akan terus dan terus dan terus berkembang. Ya, jadi benar-benar menarik banget income dari kategori shopping. Oke, nah ini mindset singkat ya untuk buat buka gambaran aja. Teman-teman, tadi saya ada info ya bahwa 700.000 adalah modal yang dibutuhkan untuk kita kerjasama di Vingo. Bayangin ya, 700.000 kita bisa dapat apa sih? Ya paling cuma sedikit makanan, bahan pokok makanan segala. Tapi kalau misalkan kita jadikan ini seperti kita membeli sebuah peluang, oke? Dan kita bisa ubah peluang yang kita sudah dapat ini menjadi sebuah income yang sangat besar, ya itu akan sangat menarik teman-teman ya, itu bisa memenuhi semua yang kalian butuhkan dan inginkan ya untuk kedepannya. Oke. Nah teman-teman, tadi saya udah bahas banyak ya, dari company profile, dari bicara tentang potensi income, dan juga saya bicara tentang bukti-bukti ya yang kita yang sudah mendapatkan. Nah ujung-ujungnya ya kita bahasnya adalah masalah potongan kue ya. Jadi potongan kue ini benar-benar teman-teman harus pastikan, karena setiap bisnis ya ujungnya adalah ini, seberapa besar bagiannya buat saya. Oke, teman-teman kalau lihat di bagian kanan gambar ini, Tokopedia itu ada pengunjung sebesar 140 juta per bulan loh. Ya, 140 juta pengunjung per bulan, bayangin aja. Indonesia itu udah benar-benar go e-commerce sebenarnya. Ya, tinggal kita gimana mendapatkan orang-orang ini semua. Oke. Nah, bayangin ya tadi ada ini ya, di depan juga ada sempat dibahas sedikit tentang data Juni. Bayangin ya, Indonesia baru 500.000 user ya. Lahannya masih gede sekali teman-teman ya. Jadi benar-benar manfaatin. Dan kabar baiknya bukan cuma Indonesia ya, seperti kayak Vingo Plaza sendiri itu sudah ada tim ya, Indo, Malai, Thai, Singapura, Hong Kong, Tunisia, Libya, Taiwan, Aussie, USA, Kanada. Bahkan kemarin ada yang Jerman, ada yang apa. Bayangin teman-teman ya, marketnya itu bukan terbatas oleh Indonesia doang. Tapi di mana kalau ada WNI yang tinggal di belahan dunia manapun, kita bisa ajak juga ya. Tinggal kita atur sedikit administrasinya. Kalian tanya perekrut atau AM atau AT kalian, gimana caranya untuk ngajak orang di luar negeri. Ya, jadi itu ada teknisnya, nanti akan dijelasin. Nah, teman-teman, ini gudang Malaysia ya, gudang Vingo. Kalian perhatikan ya, barang banyak sekali. Dan konsepnya gini, teman-teman, Vingo kan belum launching di Indonesia, ya tahapnya pre-launching. Artinya dari gudang Malaysianya Vingo itu mesti dikirimkan ke gudang sementaranya kita. Ya, jadi kita sendiri itu sewa gudang di Malaysia buat tambahan. Nah, dari gudang ini kirim ke gudang Jakarta, ya itu ada biaya teman-teman. Ya, jadi di luar yang urusan 700.000 itu ya, itu ada biaya tambahan, yaitu biaya berupa sewa gudang, ya sewa gudang untuk di Jakarta, sewa gudang untuk di Malaysia. Juga kita kan pasti ada admin ya di sana, ya kita harus ada admin, juga pengiriman kargo dan plus cukai. Ya ketika masuk kan pasti ada pajak dan segala, itu sudah kita all in rapiin semua. Itu estimasi adalah 100.000 per barang. Ya, jadi gini, mungkin dulu itu kita masih meraba-raba ya, kita nggak jelas, karena ada yang bilang 75.000, ada yang bilang 125.000, ada yang bilang 180.000 per barang, sampai akhirnya sekarang kan itu udah mulai pengiriman ya, nah kita udah dapat angkanya itu adalah 100.000 per barang, itu cukup gitu, ya gak usah sampai 150.000, oke? Nah barang ini 100.000 itu akan dikirimkan ke gudang di Jakarta, ya jadi kalau teman-teman yang mau nanti ambil sendiri di gudang Jakarta, silakan ya, nggak ada, boleh aja. Tapi kalau kalian bilang udah males untuk ke gudang Jakarta, minta aja tolong dibantu kirimin, itu kita pakai JNT. Ya JNT itu soalnya bisa konsep kayak COD, artinya kalian tinggal nanti bayar ongkirnya di tempat aja. Ya jadi dia anterin kalian sampai di depan rumah kalian tinggal bayar ongkirnya, selesai. Seperti itu. Nah, saat ini Vingo Plaza ada support ya untuk 2 gudang di Malaysia. Pertama yang di Selangor, ini secara umum yang nanti akan dikirimkan ke Jakarta, ya, di pool di Jakarta.
Ini ada kode-kodenya teman-teman, nanti minta ya kepada yang ngajak ya, bagi yang belum pernah upgrade. Kalau yang kanan ini secara khusus untuk di Kalimantan Barat dan sekitarnya. Ya, jadi kita langsung taruh di Kucing. Ya karena itu jauh lebih dekat ya teman-teman. Ini juga ada kode-kodenya, nanti ditanya ya caranya. Oke. Nah, teman-teman, saya pengen kasih lihat sedikit pengiriman ini. Bentar ya. Nah, ini semuanya barang Fingo nih, barang Fingo. Ini label dia ada barang Fingo. Nah, bisa lihat tuh Fingo nih. Itu yang di gudang Malaysia kita ya. Ini pas lagi mau dimasukin ke troli untuk masuk ke arah pelabuhan. Oke. Semua penuh. Semua nih teman-teman ya, banyak barangnya. Nah, ini dia, bisa lihat kapal laut di luar tuh, bendera Indonesia. Oke, mau bawa barang Fingo itu aman ke Jakarta, Indonesia. Dan teman-teman, barang yang batch yang awal-awal itu sudah sebagian datang ya, memang random, tapi ini udah datang, ini baru kemarin malam ya, video ini baru kemarin malam. Ini saya kasih lihat videonya. Teman-teman, hari ini tanggal 25 Juni tahun 2020 ya. Gipack Fingo Indonesia sudah tiba di gudang di Pluit ya teman-teman ya. Dan barusan ini setelah selesai unloading truk kedua ya. Dan ini adalah barang Gipack Fingo tim Indonesia ya. Nah, ini teman-teman, ramai nih teman-teman. Ya teman-teman ya. Oke, jadi Perhatikan ya, ini barang yang ini videonya nggak full nih. Padahal di bagian sisi satu lagi itu juga barang-barang Fingo ya. Jadi barangnya ini udah nyampe ya sebagian. Kita nanti akan urusin segera yang apa? Yang teman-teman yang ada listnya di sini nanti kita akan segera urusin. Oke? Nah teman-teman untuk cara withdrawal itu setiap hari Selasa itu minimal 3,5 juta rupiah, administrasi 1%, oke? Dan juga saat ini itu ada tambahan 6 ringgit ya. Tujuannya gini, kita lagi mencoba sebuah payment gateway baru. Ya jadi ada semacam apa ya? Kayak semacam PayPal lah ya, kalau kalian pernah dengar PayPal. Nah, ini ada yang versi baru. Nah, kita lagi coba tes kerjasama karena sepertinya bisa lebih cepat. Ya, jadi karena waktu itu kan dibilang butuh 2 minggu ya. Kita lagi coba yang baru, siapa tahu bisa lebih cepat teman-teman. Oke? Nah, ini ada bukti contoh saya sendiri. Di atas itu ada saya coba tarik 25 juta waktu itu ada masuk 24,75 karena ada potongan 1% ya, teman-teman. Ya, jadi ini contoh transferan, ini juga ada Kojukin ya. Ini ada tarik 41.300.000 masuk ke rekening dia 40,887 ya. Jadi ini penarikan pasti masuk teman-teman. Ini ada CVV juga ya, narik semuanya masuk deh. Ya aman lah teman-teman. Pokoknya kalian mau tarik dana itu tinggal tarik aja di hari Selasa. Oke, nah ini kalian waktu mau registrasi pastikan search di Play Store, App Store, cari yang logonya seperti ini, Fingo-nya. Oke, jangan sampai salah. Dan ini cara-cara administrasinya nanti tinggal gampang lah, nanti tinggal dibahas. Oke teman-teman, ini saya udah hampir selesai. Yang saya perlu kasih tahu ini teman-teman, ketika kita mau mulai sesuatu, ya kita itu mungkin kadang bingung gimana start duluan, ya. Dan saran saya gini, teman-teman kalau mau berhasil di sebuah profesi atau usaha apapun, kalian mesti apa ya, cari orang yang memang juga sevisi menurut saya. Ya, jadi cara pikirnya sama. Contoh ya, saya nggak suka makanan pedas, tapi kalau ada orang yang terus-terusan ajak saya makan makanan pedas, ya saya nggak akan mau gitu kan. Ya mungkin saya temenin, ya saya nggak makan gitu. Jadi ujung-ujungnya kita perlu cari orang yang satu arah dengan kita, satu visi dengan kita. Oke? Nah makanya saya bilang di sini jangan berusaha membentuk orang teman-teman. Itu perlu waktu yang sangat lama. Tugas kita cuma menemukan orang yang satu visi dengan kita. Ya kalau yang tidak, yang diajak itu nggak sependapat, nggak apa-apa, next aja dulu ya, karena mungkin dia sibuk, mungkin karena dia nggak suka e-commerce, atau ya bagi dia, ya ini kayak bukan bagian dia. It's okay gitu ya. Yang penting suruh aja tetap jadi shopper gitu ya. Intinya namanya belanja kan itu berlaku buat semua orang gitu ya. Oke, nah kemudian kalau dan kita cuma perlu orang minim-minim ya 10 orang aja. Kan Vingo juga nggak minta banyak-banyak kan. Pertama dibilang untuk menjadi AM, ya kalian mencari 10 direct pertama. Nah, itu aja. Ya fokus itu dulu aja. Nggak usah ribet-ribet kayak mikirin ribuan orang, ratusan ribu orang. Nggak usah teman-teman, start dari 10 orang aja. Oke?
Nah, masa di dunia ini nggak ada 10 orang yang percaya dengan kita? Saya yakin ada banget, teman-teman. Oke? Nah, ini slide terakhir yang perlu saya bahas karena gini, teman-teman. Ketika kita mau start di Vingo, ya mungkin hal pertama yang kita lakukan, oke, saya search di Google lah, apa yang terjadi dengan Vingo, apa itu Vingo gitu ya. Teman-teman, saya akan kasih tahu apa adanya ya. Teman-teman perlu bisa filter, ya, benar-benar saring berita yang masuk ke kuping kalian, oke? Dan dengan cara yang smart dan juga dengan kritis, oke? Kenapa? Teman-teman, nanti mungkin ada yang juga udah tahu ya bahwa di Google kok bisa ketemu ya ada tulisan Vingo tipu-tipu, kodok e-commerce. Jadi seolah-olah kayak Vingo ini penipuan. Oke? Nah, teman-teman, saya akan kasih sebuah statement sederhana yang di kiri bawah. Kalian perhatikan. Teman-teman, kenapa kalau kita search Google ya dan tentang Vingo Malaysia, Vingo Singapura, Vingo Thailand, artinya apa? Yang sudah beroperasional, yang sudah jalan di 3 negara tersebut, kok bisa nggak ada berita miring sama sekali? Ya, nanti kalian coba sendiri ya. Karena memang nggak ada, teman-teman. Ya, Vingo itu memang legit, memang sudah berjalan, dan semua orang yang berani memberikan info yang tidak jelas, ya di website, di forum, di YouTube, apapun, itu pasti ditindaklanjuti, teman-teman. Ya, karena di negara manapun itu tetap ada namanya hukum perlindungan merek. Ya, bayangin aja, kalau kalian menjelekkan sebuah brand, ya kalian pasti dikenain. Coba aja hari ini kalian coba iseng bikin Samsung penipu, apa ya, terus apalah, terserah kalian mau bikin apapun, iPhone penipu, Apple penipu. Coba aja kalian bikin forum hari ini, coba tunggu beberapa saat, saya yakin kalian langsung diciduk. Oke? Nah, terus gini, bagian kanan, kalian perhatikan ya, itu ada dari Vingo sendiri, itu mengannounce bahwa jangan asal membuat fitnah yang tidak jelas, karena itu pasti ditindaklanjuti. Sama seperti yang orang-orang di Indonesia sudah melakukan ini, nah itu juga pasti diciduk suatu hari, teman-teman. Kenapa? Tinggal tunggu Vingo launching di Indonesia, itu orang-orang kayak begini itu pasti kena duluan. Ya, karena data-data ini banyak yang simpen semua, ya biasalah ya, IP address dan everything-nya, itu disimpan untuk nanti, untuk diproses. Ya, jadi saran saya gini, ketika kalian mendapatkan sebuah berita, ya apapun itu ya, mau positif, mau negatif, kalian harus filter dengan smart dan dengan kritis, oke? Nah, paling itu aja poinnya, teman-teman ya. Kalian search di Google, ya, kalian ketemu kok cuma ada Vingo Indonesia yang kesannya negatif. Ya, saya kasih tahu, ya karena Vingo belum launching di Indonesia, makanya UU ITE itu belum berlaku. Ya, tapi kalau once in launching, kena itu semua orang, oke? Itu aja yang perlu saya bahas. Kalau kalian mau tanya lebih detail, silakan. Oke, terakhir saya bahas slide ini. Oke, kenapa mesti di Vingo Plaza? Oke, teman-teman, pertama gini, kita ada session Zoom meeting seperti ini, itu berbagai speaker, berbagai testimoni nanti ada, dan juga kedua, teman-teman, kita akan terus update slide yang lebih relevan ya. Ketiga, FAQ kita, ya jadi hal-hal yang kemungkinan akan ditanya, ya itu kita ada nanti, teman-teman, itu kita update terus biar semakin sesuai. Dan juga kita ada Telegram materi, video. Jadi kalian gampang banget. Semua yang kalian butuhin untuk posting itu udah ada semua. Dan grup WA, Telegram yang aktif, ya saling menjawab pertanyaan tim. Ya jadi kayak contoh, saya misalnya pas lagi sibuk, selalu aja ada di grup kita. Pasti ada yang membantu jawab. Ya jadi itu benar-benar bagus banget kerjasama kita. Langsung masuk ke kontes cash buat Super PS ya. Jadi teman-teman udah tahu ya bahwa untuk bisa melakukan penarikan itu butuh 3,5 juta rupiah. Makanya kita support kalian dulu dengan ada namanya kontes cash ya. Jadi kalian dapat 3 orang, dapat 5 orang sehari, kita itu bantu ini dulu bayar, bukan bantu kasih bonus ya. Jadi kayak 1 hari kemudian ataupun di malam itu juga kita langsung kasih gitu. Ya langsung ditransfer. Ya ada AM dan AT recognition. Jadi ketika kalian nanti promotion, kalian akan mendapat beberapa benefit dari kita. Oke, administrasi gudang Malaysia jujur udah kita bantu urus juga ya, dari administrasinya, ininya semua kalian nggak usah repot-repot ya, kita udah bantu urusin semua. Oke, dan PS yang nanti udah gabung itu juga bisa iklanin brand usaha di website, tapi jujur ini masih dalam progres ya, nanti mungkin next month atau 2 bulan lagi kita baru infoin lagi. Oke, dan terakhir budaya tim kita itu dahsyat teman-teman ya, isinya itu orangnya kerja cepet-cepet semua dan rekor-rekor nasional itu ada di sini semua ya. Jadi kita benar-benar punya tempo, kita punya cara, kita punya gaya culture budaya, semua itu ya orangnya kerjanya bagus ya. Jadi ini salah satu alasan kenapa ya kalian mesti ada di Vingo Plaza seperti itu ya. Jadi kita juga sama-sama ketepa semua budaya ini. Oke. Nah, teman terakhir ya. A good opportunity is seldom presented and is easily lost ya. Jadi
sebuah kesempatan yang bagus itu jarang disediakan buat kita, tapi sangat mudah hilang dari kita ya. Jadi ini sebuah quotes yang cocok buat kita yang sedang mengambil peluang ini ya. Paling itu aja, sukses bersama GoAT 2020. Oke. Jadi banyak banget yang nanya, San, Vingo itu real apa enggak sih masuk ke ATM? Oke, jadi saya mau cerita sedikit ya soal pencairan dana. Kebetulan saya tanggal 1 kemarin itu uang saya udah masuk ke rekening. Jadi dari sini, ini via Instagram. Nah guys, bisa lihat sendiri ini, Hey Santi. Ini langsung dikirim dari Instagram ke email saya ya. Nah, ini nominalnya 14.850, itu kena biaya 1%. Karena kemarin saya tarik 15 juta ya, jadi kena potongan 1%, jadi totalnya segini. 14.850 ini udah masuk ke rekening langsung, bisa dilihat tanggalnya. Nah ini, terus di aplikasi saya juga ini ya guys, udah berkurang ya. Nah ini bisa dilihat sendiri. Total sama balance-nya beda kan, berarti uang saya memang. Halo guys, perkenalkan nama saya Valentina Cheng dan posisi saya di Vingo ini sudah AM ya. Nah, jadi hari ini saya mau memperlihatkan kepada kalian bukti pencairan dana cashback dari Vingo ya. Nah guys, bisa dilihat di sini ya, ini withdrawal history saya. Jadi pada tanggal 26 Mei, saya ada withdraw 8.100.000. Dan kemarin uangnya sudah masuk. Nah, di sini ya guys. 8.019.000 rupiah akan ada potongan 1% ya guys. Jadi guys, di Vingo ini bisnis real ya, no tipu-tipu dan bukan money game. Jadi saya cuma mau kasih tahu buat kalian yang belum join Vingo, langsung download sekarang juga. Dan buat yang belum upgrade, langsung upgrade ya guys. Push, masuk lagi income ni. Apa benda ni, masuk lagi income ni. Guys, setiap minit, setiap saat RM10, RM20. Tengok guys, tengok guys, tengok guys. Guys, ni bisnes apa ni guys? Ni Vingo Vingo ni memang legit Untuk grup Alpha Vingo ni orang yang dah join jadi PS kejar untuk jadi AM AM income 1,000 sehari tak lari. Okay, kalau 80 5,000 ke 10,000 satu hari. Guys, ini bukan main-main punya business guys. Saya buat 3 minggu guys, 3 minggu dah collect 6,000 lebih guys. Hai, Assalamualaikum. Nama saya Upin. Dan saya Ipin. Betul-betul? Pernah dengar kan? Okey, nama saya Dika Auni. Saya nak bagi tahu amount yang saya dah kumpulkan pada minggu ini. Kejap ya. Jom kita tengok amount yang sebelum ni punya. Minggu pertama saya buat Vingo. Dapat 300. Nampak tu? Minggu kedua saya dapat 200. Minggu ketiga saya dapat RM808. Minggu keempat saya dapat 450. Minggu kelima saya dapat 695. Nampak? Okey. Minggu ni pula, hari ini, saya nak tunjuk. Jeng jeng jeng. RM1,005.63. Jom kita pergi tengok withdraw. Nak keluarkan duit. Nak keluarkan duit. Okey, masukkan nombor yang kita nak. RM5.63. Okey. Nanti dulu sabar. Okey. Then withdraw. Withdraw. Successful. Yeay! Nanti ada kat bank. Jangan lupa ambil tau. Back ke depan balik. Cashback. Tengok hari ni. Dah kosong balik dah duit. Wow, saya dah ambil dah duit 1,000. Nanti jangan lupa ambil dekat My Bank nah. Ui, kat duit dekat My Bank tu ada 1,000 lebih nah. Minggu ni saja. Jangan lupa. Itulah, tengok minggu ni je saya dah dapat 1,000 ya Allah. Total 3,451. Saya kumpulkan untuk 6 minggu. Sebulan 2 minggu. Korang tak nak ke? Saya 14 tahun ni. Korang mau berapa? Jom kita buat sama-sama Vingo. Jangan lupa buat Vingo.